Satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang minhaj atau manhaj itu di surah Al-Maidah ayat ke-48. Artinya tidak ada di surat yang lain kalimat manhaj atau minhaj. Rata-rata manhaj itu pakai hadis, Bu. Di rata-rata pakainya hadis. Sekalinya ada dalam Al-Quran, itu di surat Al-Maidah ayat ke-48. Artinya tidak ada di surat yang lain kalimat manhaj atau minhaj. Rata-rata manhaj itu pakai hadis, Bu. Di rata-rata pakainya hadis. Sekalinya ada dalam Al-Quran, itu di surat Al-Maidah ayat ke-48. Kira-kira artinya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Apa? Kira-kira artinya apa? Syir'atau wa minhaja. Jadi kalau pakai terjemah, Bu, likulli ja'alna minkum syir'atau wa minhaja. Syir'ah itu aturan, minhaj itu jalan yang terang. Jadi jalan. Jadi manhaj atau minhaj itu secara bahasa diartikan jalan. Kalau lebih ilmiah, Bu, kalau dibawa ke ranah ilmiah, manhaj itu artinya metodologi. Karena metodologi itu adalah jalan untuk mencapai tujuan. Kan pakai metode. Dalam diskusi ilmiah, manhaj itu diartikan metodologi atau metode. Bukan metodologi ya, metode. Metode untuk sampai pada tujuan. Cara. Metode itu adalah cara. Nah, manhaj yang ingin saya jelaskan adalah cara untuk membuat produk hukum. Kan pastinya kita harus mengeluarkan produk hukum, Bu. Ulama ya, ulama harus mengeluarkan produk hukum. Misalkan kayak gini, Bu. Ini halal. Kopi ini halal haram, Bu? Halal haram. Tahu halal dari mana? Tahu halal dari mana? Tahu halal dari mana? Hah? Proses pembuatannya untuk menjadi kopi itu kan sama-sama. Oh, baik. Ibu lihat cara bikin kopinya. Tinggal di mix saja. Kita simpelnya gini, Bu. Kenapa kita tahu kopi halal? Karena dalam kopi ada tulisan halal. Ada tulisan halal, Bu, ya? Ada nggak? MUI ada kan? Kata MUI ini halal. Nah, ketika MUI bilang halal, dia kan penelitian, Bu. Ada lembaga LP POM, dia survei ke pabrik kopi, diceklah dari mulai cara bikinnya, dari mulai bahan dasarnya, kesimpulannya kata MUI ini hukumnya halal. Nah, mencari data ke tempat produsen, ngecek bahan dasar, sampai kemudian memutuskan ini halal atau haram, itu disebut dengan manhaj atau metode. Keluarlah produk, nama produknya halal atau haram, tergantung hasil penelitian dan kajian. Itu namanya manhaj. Jadi manhaj itu lebih spesifik adalah cara untuk mengetahui hukum tertentu. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, yang jadi masalah hari ini, Bu, manhaj itu sering difahami sebagai kelompok. Kesannya kalau kelompok ini bermanhaj, di luar kelompok ini jadi tidak bermanhaj. Padahal kalau bicara metode, semua orang pasti punya metode, Bu. Nggak mungkin nggak punya metode. Kan sedang ngomongin metode ini, bukan ngomongin produk, Bu. Sedang membicarakan cara orang mengeluarkan hukum. Kalau bicara cara orang mengeluarkan hukum, maka siapapun pasti bermanhaj. Karena siapapun pasti punya cara ketika ingin mengeluarkan produk
Hukum kan nggak mungkin, Bu. Misalkan ulama di Indonesia, MUI, ketika ingin memfatwakan haram, ngitung kancing. Halal, haram. Halal, haram. Ngitung kancing. Kan nggak mungkin. Masa MUI bikin fatwa hukum pakai ngitung kancing? Artinya kan ada metode, ada cara yang digunakan oleh MUI ketika memfatwakan halal atau haram. Contoh nih, Bu. MUI memfatwakan rokok haram di 3 keadaan. 1, bagi anak sekolah. 2, bagi ibu hamil. 3, di tempat-tempat umum. Itu haram kata MUI. Kata Muhammadiyah, fatwa haram mutlak. Siapapun yang ngerokok maka dia telah melakukan tindakan yang haram. Mau dia anak kecil atau dewasa, mau dia ibu hamil atau enggak hamil, mau dia di tempat umum atau sendirian, pokoknya hukumnya itu Muhammadiyah, Bu. Pertanyaan saya, Bu, fatwa MUI dengan Muhammadiyah sama beda? Fatwanya sama beda? Fatwanya sama beda? Beda. Cara bikin hukumnya, Bu. Saya ulang, cara bikin hukumnya sama beda? Kemungkinan sama. Nanti kita bedah, Bu, kemungkinan samanya bagaimana. Tapi minimal produknya beda, bisa jadi metode cara bikin hukumnya sama. Jadi kesimpulannya gini, Bu, ada persamaan metode tapi hasilnya beda. Sama, Ustaz, kalau bikin nasi goreng tahapannya begitu, tapi kalau urusan rasa nasi goreng saya yang paling enak. Kan bisa ngomong gitu, Bu. Cara boleh sama, rasa beda. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka Muhammadiyah punya cara ketika merumuskan bahwa rokok adalah haram. MUI juga punya cara ketika memfatwakan rokok adalah haram di 3 keadaan. Bahkan Nahdlatul Ulama dengan tegas menyatakan tidak haram sama sekali. Itu juga punya metode. Nah, metode itu bisa jadi sama. Yang beda pada produk, yang beda pada hasil, yang beda pada finishing touch-nya, Bu. Nanti kita bedakan, Bu, mana yang metode, mana yang produk. Dan ini semua sudah beberapa saya bahas, Bu, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini sebagai rangkuman saja bahwa Allah Azza wa Jalla telah membuat garis, Bu, bahwa metode dalam mengeluarkan hukum sama, podo wae. Itu pasti sama, Bu. Yang berbeda adalah hasil dari metode tersebut. Saya kasih contoh ke dalam yang lebih definitif dalam konteks fikihnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Quran dan Sunnah kepada kita sebagai umat manusia. Harapannya agar kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, biar kita paham Quran dan Sunnah. Kalau sudah paham kan bisa ngamalkan Quran dan Sunnah. Kan itu harapan Nabi, Bu. Jadi Quran dan Sunnah hadir bukan hanya untuk bacaan dan sekedar untuk hafalan, ya. Quran hadir dan hadis hadir untuk diamalkan. Jadi jangan sampai salah persepsi ini. Anak yang sudah menghafal Quran sudah bagus, Bu, tapi itu bukan targetnya. Target Quran Sunnah adalah diamalkan, bukan dihafal. Tentu tahapannya hafal dulu dong. Bagaimana mungkin orang bisa mengamalkan kalau tidak? Nah, cuman jangan berhenti di hafalan. Itu proses, bukan prestasi akhir. Proses awal. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, Nabi menginginkan kita mengamalkan Quran dan Sunnah. Maka Quran dan Sunnah pasti berbicaranya adalah pengamalan. Pasti, Bu. Nggak mungkin nggak bicara pengamalan. Kalau ada Quran Sunnah yang tidak bicara pengamalan, berarti bukan Quran Sunnah itu. Nah, orang yang berarti tidak paham tentang Quran dan harus diamalkan. Karena memang target akhirnya adalah pengamalan sampai nanti endingnya adalah dakwah. Tapi dakwah kan untuk orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang harus berdakwah Quran dan Sunnah. Saya perjelas, Bu. Sekarang ini, Bu, kita melihat ada Quran dan Sunnah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini metode, Bu, supaya orang bisa mengamalkan Quran dan Sunnah. Kata Nabi begini, kalau ada masyarakat kemudian punya masalah, Bu, di masyarakat, maka kata Nabi, selesaikan dengan Quran. Karena Quran adalah solusi untuk masyarakat. Kalau nggak ditemukan di Quran, Bu, cari di mana? Kalau nggak ada di Quran, cari di mana? Di hadis. Kalau di hadis nggak ada, cari di mana?
Hadis nggak ada nih Bu. Ini masalah banyak nih. Tapi di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Cari di mana lagi? Cari di mana? Bu, kira-kira. Jawabannya adalah ijma. Maka Quran diambil kalau ada, kalau nggak ada hadis diambil kalau ada, kalau nggak ada ijma. Quran, hadis, dan ijma itu namanya metode. Ibu kalau bikin solusi untuk masalah, carilah solusinya di Quran. Mencari solusi di Quran itu metode. Mencari hukum di Quran itu metode. Kemudian ibu nyari di hadis, metode. Ibu nyari di ijma, itu metode. Itu namanya metode semua. Jadi rujuk kepada Quran Sunnah itu metode, cara. Kan gini, ibu pengen selamat di dunia, oh berarti amalnya harus benar. Biar amalnya benar harus memahami Quran dan Sunnah serta ijma. Jadi memahami Quran, Sunnah, dan ijma itu metode supaya hidup kita benar. Metode supaya hidup kita tenang. Metode supaya hidup kita lancar. Itu metode. Rujuk kepada Quran dan Sunnah. Itu metode. Bukan produk, Bu, itu metode, cara. Kalau ibu ditanya, Bu, nanti kalau kita ingin masuk surga caranya gimana? Quran. Bu, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, Quran, gitu. Jadi cara itu. Produknya itu selamat, tenang, itu produk. Tapi ibu rujuk kepada Quran itu metode. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, kalau tidak ada di Quran, cari di hadis. Kalau tidak ada di hadis, cari di ijma. Itu metodologi. Dan saya tegaskan dulu, Bu, semua umat muslim di Indonesia, wabil khusus para ulamanya, semuanya sepakat, Bu, kalau ada masalah nyari di Quran. Kalau di Quran nggak ada, nyari di hadis. Kalau di hadis tidak ada, nyari di ijma. Semua umat muslim Indonesia begitu. Kesimpulannya berarti umat muslim di Indonesia manhajnya sama. Karena sama-sama kepada Quran, kepada hadis, kepada ijma. Berarti tidak ada perbedaan manhaj di Indonesia. Semuanya sama. Kalau ada yang berani bilang kelompok tertentu tidak bermanhaj atau tidak sama manhajnya, maka tolong jelaskan mana yang disebut dengan manhaj yang dianggap berbeda itu. Karena kalau bicara tadi harusnya sama. Ulang, harusnya sama.